Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja bukan? Nah, kali ini kita akan cuap-cuap sedikit mengenai bagaimana cara untuk menyusui yang baik dan benar. Mulai dari perlekatan, macam-macam posisi menyusui, dan cara menyendawakan. Untuk posisi dan perlekatan yang salah itu selalu menjadi faktor utama dalam terhambatnya proses menyusui. Misalnya karena puting lecet. Jadi sebelum itu kita harus memahami prinsip apa saja yang baik dalam menyusui. Ada 4 prinsip dan yang pertama yaitu posisi bayi harus searah garis lurus seperti ini. Searah. Yang kedua yaitu perut bayi harus menempel pada perut ibu. Posisinya seperti ini. Lalu yang sering salah dilakukan yang ketiga yaitu posisi bayi menghadap ke atas dan kepalanya menghadap ke samping. Itu salah ya. Jadi posisinya harus tetap perut bayi menempel pada perut ibu dan kepalanya menghadap ke payudara ibu. Yang keempat juga seringkali dilakukan ibu-ibu dan itu adalah hal yang salah, yaitu memegang payudara dengan cara menggunting. Ini salah ya. Jadi cara memegang yang benar harus seperti ini tangannya. 4 jari berada di bawah payudara dan 1 jari menjepit di atas payudara. Jadi seperti ini cara memegangnya. Setelah bayinya berada pada garis lurus, perutnya sudah menempel pada perut ibu, lalu hadapannya juga sudah menghadap pada payudara, kita pegang payudara dan masukkan ke dalam mulut bayi. Tetapi kita harus melihat bayinya sudah membuka mulut atau belum. Jika belum membuka, jangan kita masukkan payudara. Jadi menunggu bayinya membuka mulut terlebih dahulu. Perlekatan yang pas yaitu hidung setinggi dengan puting ibu. Bayi cenderung mengadah supaya hidung tidak tertutup oleh payudara. Cara menyusui yang benar dan perlekatannya yang benar yaitu bayi tidak cuma menyusu di puting saja tetapi areola sampai masuk ke mulut. Semakin mulut menganga atau semakin mulut melebar maka semakin baik dalam menyusu. Ingat, dalam menyusui perlekatannya harus pas agar ibu dalam menyusui tidak merasa nyeri pada putingnya. Sebenarnya pada saat menyusui itu puting tidak boleh terasa sakit. Apabila terasa sakit maka perlu dikaji lebih dalam bagaimana perlekatannya sudah benar atau belum dan posisinya sudah pas atau belum. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan macam-macam posisi menyusui. Nah, kita ada 4 macam posisi menyusui yang dapat diterapkan di rumah. Yang pertama ada posisi side lying atau berbaring, yang kedua ada cradle atau menggendong, yang ketiga ada cross cradle yaitu menggendong silang, dan yang terakhir ada posisi football. Nah, sebelum kita mempraktikkan macam-macam posisi, sebaiknya dalam menyusui bayi tidak perlu dibedong. Apabila bayi kedinginan, ibu bisa menyelimutinya dengan selimut atau kain yang hangat. Setelah itu kita simak macam-macam posisi dalam menyusui berikut ini. Posisi berbaring sangat cocok untuk dilakukan ketika ibu sedang kelelahan. Jadi posisinya bisa di tempat tidur maupun di kursi. Jadi untuk posisinya, ibu bisa memposisikan diri senyaman mungkin, bisa menggunakan bantal untuk menyangga seperti ini, menyangga kepala. Lalu bayinya tetap untuk perutnya menempel pada perut ibu ya. Lalu posisinya hadapan bayi di payudara ibu, dan jangan lupa untuk perlekatan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Tangan ibu bisa boleh di belakang bantal seperti ini atau di belakang punggung bayi. Sebenarnya pada posisi ini bayi tidak perlu diganjal oleh bantal, jadi cukup menggunakan kain yang tipis saja. Ini gunanya untuk menarik kepala bayi, menarik seperti ini, tinggal seret seperti ini apabila hidung bayi tertutup oleh payudara. Dan pada saat menyusui kita lihat
tangan bayi jangan sampai berada di bawah tubuhnya. Nanti jika berada di bawah tubuhnya akan ketindihan. Jadi tangannya ini silakan ditaruh di bawah payudara seperti ini, biar dia memegang payudara ibu. Jadi jangan di bawah seperti ini, nanti akan ketindihan. Jangan lupa bayi tetap didekatkan dengan ibu agar perlekatannya tidak hanya di ujung puting. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa cara memegang puting seperti ini. Jadi dipegang, tunggu bayi mulutnya membuka terlebih dahulu lalu dimasukkan. Jadi nanti bayi bisa menyusui dengan benar dan perlekatannya benar. Pastikan areolanya masuk ke dalam mulut bayi ya. Apabila ibu merasa tidak nyaman dan ibu kelelahan, ibu bisa menyangga punggung bayi menggunakan kain. Disanggah punggung bayinya seperti ini. Jadi tangan ibu tidak perlu untuk memegang punggung bayi, cukup tangan yang satunya saja sambil mengelus-ngelus si bayi agar tetap nyaman. Selamat mencoba ya ibu-ibu. Saat menyusui, ibu dapat menggunakan posisi menggendong atau cradle position. Nah, posisi ini merupakan posisi menyusui yang paling nyaman bagi ibu dan bayi. Posisi ini cocok digunakan pada bayi yang sudah agak besar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat menyusui posisi menggendong yaitu yang pertama, ibu mencari posisi duduk yang nyaman dan santai. Kemudian, ibu dapat menambahkan bantal untuk menyangga bagian punggung. Nah, selanjutnya posisikan bayi menghadap ke arah ibu. Kemudian, gendong bayi setinggi bagian payudara ibu. Nah, untuk posisinya, kepala bayi berada di bagian siku ibu. Sedangkan tubuh bayi disangga menggunakan lengan bawah ibu. Kemudian tangan yang lain dapat berada di bagian bokong atau di bagian paha bayi. Kemudian jika sudah, biarkan tangan bayi melingkar pada bagian perut ibu. Nah, jangan lupa pastikan bahwa bayi mulutnya mampu menjangkau bagian puting ibu dan perlekatannya benar, yaitu areola dan putingnya masuk ke dalam mulut bayi. Seperti ini. Pada saat menyusui, ibu juga dapat menggunakan posisi menggendong silang atau cross cradle position. Nah, posisi ini cocok bagi bayi yang baru lahir atau bayi yang tubuhnya masih kecil, atau juga pada bayi yang baru belajar menyusui. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat ibu menyusui bayi menggunakan posisi menggendong silang atau cross cradle position, yaitu yang pertama, ibu mencari posisi duduk yang nyaman dan santai, di mana ibu dapat menambahkan bantal pada bagian punggung untuk menjaga punggung. Kemudian posisikan bayi berada di pangkuan ibu dan dalam keadaan berbaring. Selanjutnya yaitu apabila bayi menyusu pada bagian payudara kanan ibu, maka telapak tangan kiri menyangga kepala bayi. Nah, sedangkan tubuh bayi disangga oleh lengan bawah ibu. Selanjutnya yaitu jika posisinya bayi sudah nyaman, pastikan perut bayi dan perut ibu menempel. Kemudian tangan yang lain yaitu tangan kanan memegang payudara berbentuk menyerupai huruf C. Kemudian ibu jari berada di bagian atas payudara dan 4 jari lainnya berada di bawah payudara seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian arahkan puting dan masukkan perlahan pada mulut bayi. Nah, pada saat ini pastikan bahwa perlekatannya benar, yaitu bagian areola dan juga bagian puting masuk seluruhnya kepada mulut bayi. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan menyusui dengan posisi memegang bola. Posisi ini sangat cocok untuk ibu dengan payudara yang besar dan menggantung. Oh iya, sebelum menyusui jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Lalu, peras sedikit ASI dan oleskan pada area puting. Setelah itu, ibu dapat memposisikan diri duduk bersandar pada kursi atau tempat tidur.
Lalu, siapkan bantal, 1 atau 2 bantal pada samping ibu. Bisa juga dengan menggunakan selimut. Tidurkan bayi pada bantal dengan posisi seperti ini. Lalu, sanggah bagian leher dan punggung bayi menggunakan siku dan juga lengan bagian bawah ibu. Dan kepala disanggah menggunakan tangan. Pastikan posisi badan bayi melekat pada badan ibu. Lalu, muka bayi langsung berhadapan dengan puting dan areola. Dan juga pastikan telinga bayi sejajar dengan bahu bayi. Pegang payudara dengan tangan ibu yang satunya dengan ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C, seperti ini. Lalu, arahkan bayi ke arah payudara ibu, atur posisi puting susu ibu dan areola mamai. Jika bayi sudah membuka mulut, bergerak mencari dan menoleh, itu tandanya bayi siap menyusu. Maka masukkan puting susu ke mulut bayi. Pastikan bahwa sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Dagu bayi rapat ke payudara ibu dan hidung menyentuh bagian atas payudara. Bibir bayi melengkung ke arah luar. Jaga agar lengan ibu santai selama menyusui. Jika bayi sudah selesai menyusui, keluarkan puting dari mulut bayi dengan cara memasukkan jari kelingking ibu di antara mulut dan payudara. Jangan lupa untuk menyendawakan bayi setelah bayi selesai menyusu, supaya bayi tidak muntah. Selain perlekatan dan posisi menyusui yang benar, menyendawakan bayi setelah menyusu juga tidak kalah penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah bayi kembung dan mengurangi tekanan pada saluran cerna bayi yang diakibatkan gas yang ikut memenuhi lambung bayi ketika bayi menyusu yang dapat menyebabkan bayi muntah atau gumoh. Selain itu, menyendawakan bayi setelah menyusui juga dapat memberikan rasa nyaman pada bayi setelah menyusui. Ada 3 posisi menyendawakan bayi. Yang pertama, bayi digendong dengan satu tangan tegak menghadap ke tubuh ibu. Lalu posisi dagu dan kepala bayi di pundak ibu. Lalu tepuk-tepuk atau usap halus punggung bayi hingga bayi bersendawa. Posisi yang kedua, baringkan bayi tengkurap di atas pangkuan ibu. Sanggah kepala dengan satu tangan hingga kepala lebih tinggi daripada dada. Lalu tepuk-tepuk punggung bayi atau usap halus hingga bayi bersendawa. Posisi yang terakhir yaitu dengan mendudukkan bayi di atas pangkuan ibu, lalu menyangga kepala dan juga dada bayi menggunakan satu tangan, dan tangan satunya lagi menepuk bagian punggung bayi secara perlahan hingga bayi bersendawa. Nah Bunda, itu tadi beberapa posisi menyusui yang benar. Jangan lupa dipraktekkan ya di rumah. Semoga video ini bermanfaat. See you!